Ini adalah game yang terseru di minggu ini. Raja Wali benar-benar mempunyai kemampuan buat menang di kandang. Amarta memang memberi kejutan kepada anak dewa. Game ini gua langsung angkat topi lah buat pemain Amarta, Yuda. Gua lihat Yuda main 4 babak sepertinya off banget, tapi pas masuk overtime dan Prawira butuh kemenangan, Yuda lah yang menjadi ujung tombaknya. Halo Sobat Basket, di video kali ini gue mau bahas dari IBL minggu kelima kemarin. Di minggu ini gue nggak ada prediksi-prediksian nih. Di minggu depan aja kali ya, buat Sobat Basket yang udah nggak tahan buat nungguin IBL main lagi dan pengen dengerin ocehan gue, nih kita ocehin bareng deh. Pertama ada Satya Wacana versus Tangerang Hawks. Satya Wacana seperti biasanya nih tampil oke di awal-awal babak dan gue sempet kaget sih, ini tim mainnya kompak banget dan terlihat banget improve-nya dari kemenangan terakhir kemarin. Cuman lagi-lagi harus keok di halftime kedua. Tangerang Hawks ini tim menurut gue gak main dengan performa terbaiknya sih, tapi jelas ada perbedaannya dari sebelum-sebelumnya. Menurut gue dengan adanya Williams bener-bener nutupin kebocoran dari sisi reboundnya Tangerang Hawks dan anak-anak Tangerang terlihat mainnya lebih pede dan lebih nyaman lagi. Di game kali ini, menurut gua, Satya Wacana beruntung. Kenapa? Karena Tangerang bermain tidak dalam performa terbaiknya. Mungkin karena kelelahan juga kali ya, sudah dari Filipina terus langsung ke Semarang. Ini menurut gua bakal menjadi kebudayaan yang bagus buat tim-tim IBL yang mana mau belajar dan berkembang dengan scrimmage ke luar negeri. Dengan harapan tidak adanya pemain yang cedera karena tujuannya untuk berkembang ataupun latihan. Satya Wacana sih menurut gua cara bermainnya udah lebih baik lagi, cuman lagi-lagi nggak bisa ambil alih permainan sampai laga akhir, kecuali di laga lawan Borneo kemarin ya. Selanjutnya ada Satria Muda versus Bima Perkasa. SM di babak-babak awal, gua merasa Coach Manuel Garces tetap mau kasih menit bermain pemain-pemain lainnya. Coach ini masih berusaha membuat pemain-pemain lapis 2-nya SM buat lebih bisa ngimbangin pemain intinya. Ini adalah eksperimen yang bagus, dimana bisa bakal dibutuhin saat SM bermain dengan keadaan yang genting. Bima Perkasa tampil ngegas di awal-awal babak, kayaknya mau balesin dendamnya pas kalah di kandang sebelum jeda. Tapi sayangnya pupus sudah harapan karena sudah langsung dibungkus sama Satria Muda. Salah satunya sama Michael Jerome Henry. BPJ gue sempet lihat kayaknya bisa tampil solid di babak ke-1 dan ketiga. Tapi sayangnya SM di babak kedua udah gilas abis Bima Perkasa dengan jarak 19 poin. Jadi agak sulit buat BPJ. Di game ini gue merasa Satria Muda di awal emang belum mendapatkan sentuhan terbaiknya. Mungkin karena kandang baru kali ya, tapi di sini Michael Jerome Henry udah pulih dari cederanya dan membuat dia bermain nyaman dan nunjukin kemampuan sebenarnya. Buat Bima Perkasa, pemain asing barunya membuat BPJ lebih hidup buat alirin bola-bolanya. Tapi kayaknya masih belum cukup buat bantu Bima Perkasa dari sisi tambang poinnya. Selanjutnya ada Prawira Harum versus Borneo Hornbills. Menurut gua, ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu sama Sobat Basket, di mana kedua tim sebelum jeda mendapatkan hasil yang kurang enak dengan menelan kekalahan. Kita ocehin dulu deh Prawira. Prawira menurut gue main dengan pemain-pemain asing barunya yang pasti buat penasaran Sobat Basket. Dan emang bener aja, para pemain asingnya menurut gua udah tampil lebih klop daripada sebelumnya. Dan kalau Brandon Francis udah nggak perlu kita tanya lagi, karena gua rasa ini pemain udah tahu kapan dia bakal dibutuhin tenaganya buat Prawira. Dan di sini menurut gua Prawira sebenarnya bisa tampil lebih dari ini, tapi mungkin ada beberapa faktor yang membuat Prawira harus overtime, ditambah Yuda yang masih belum begitu fit kelihatannya. Tapi ini Yuda juga seperti punya tombol untuk mengubah mode yang mana bisa menjadi penghancur lawannya. Borneo ini tim gua juga tunggu
tunggu-tunggu bagaimana dengan penampilan sama pemain barunya dan pelatih barunya. Emang gua akuin ini tim bener-bener bermain lebih bagus dari sebelumnya. Tapi harusnya Borneo bisa ambil kemenangan sebelum overtime. Karena Borneo sangat tidak bersahabat dengan overtime. Dengan ini Borneo mendapatkan 3 kali kekalahan dalam overtime. Mungkin bakal jadi obat yang manis, misalkan Borneo bisa mendapatkan 1 kemenangannya mengalahkan juara bertahan. Tapi ternyata masih belum cukup walaupun sudah terlihat arah tim ini mau kemana. Dari game ini, menurut gua dari sisi prawira, gua nge-highlight Yuda. Gua lihat Yuda main 4 babak sepertinya off banget, tapi pas masuk overtime dan prawira butuh kemenangan, Yuda lah yang menjadi ujung tombaknya. Dari sisi Borneo, gua ngeliat Agam emang harus sering dimainin sih. Menurut gua, pemain ini bisa selalu kasih energi positif untuk tim Borneo jika Agam ada di lapangan. Dan emang ngototnya dan kegigihannya sobat basket bisa lihat sendiri. Ya, harapan gue mungkin kedepannya Agam bisa lah kepanggil buat pelatnas atau masuk timnas basket kita. Selanjutnya ada Raja Wali Medan versus Pelita Jaya. Raja Wali Medan harus kalah di pertandingan pertamanya setelah jeda IBL. Ya, menurut gua Raja Wali Medan untuk kali ini main udah di standar mainnya. Dan emang Raja Wali Medan untuk bertemu tim-tim besar seperti Dewa United dan Pelita Jaya masih belum cukup amunisinya untuk ngimbangin permainannya. Tapi di sini gua lihat ada Ragil Pamungkas yang masih berkontribusi besar buat Raja Wali Medan dengan pengalaman-pengalamannya. Sedikit terlihat pemain-pemain lokal Raja Wali Medan lagi kurang pede, tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pelita Jaya main dengan rasa percaya diri. Di sini gua lihat para pemain Pelita Jaya mendapatkan menit bermain yang relatif rata. Menurut gue, PJ main dengan agak santai untuk menghadapi Raja Wali Medan. Game kali ini sebenarnya kedua tim sudah bermain dengan standar performanya masing-masing. Memang harus diakui oleh Raja Wali Medan, Pelita Jaya yang mempunyai banyak amunisi yang komplit, tapi cukup diapresiasi lah buat Raja Wali Medan. Di babak 2 dan 3 berusaha ngimbangin Pelita Jaya, walaupun di babak keempat sudah tidak sanggup lagi untuk menahan gempuran dari anak-anak Pelita Jaya. Selanjutnya ada Satya Wacana versus Ksatria Bengawan. Satya Wacana menerima kekalahan keduanya di minggu ini. Skema permainan Satya Wacana masih mirip-mirip seperti waktu lawan Tangerang Hawks. Di sini gue lihat Satya Wacana selalu bisa memberikan tekanan-tekanan di awal-awal laga. Tapi kayak setelah masuk babak kedua, ketiga selalu kecolongan. Dan ini PR yang masih jadi masalah buat Satya Wacana. Kalau gue perhatiin, Satya Wacana ini seperti main benar-benar kurang amunisi. Terbukti dari bench poinnya hanya bisa menyumbangkan 8 poin saja. Ini yang menjadi ketimpangan sih. Dan dari gamenya gue lihat permainan Satya Wacana bosenin banget, bikin ngantuk karena ya pasti rata-ratanya bola akhirannya ke Robinson. Ksatria masih bisa menjaga konsistensinya mendapatkan kemenang-kemenangan. Dan lagi-lagi kapten dari Ksatria Bengawan, Kentril Batre yang selalu menjadi mesin pencetak poinnya bersama Tyre Jones. Dan dari bench point Ksatria Bengawan sangat jauh dari Satya Wacana, yaitu 27 poin. Ini adalah salah satu faktor penting di mana para pemain dari bench bisa membantu menyumbangkan poin yang membuat tim menjadi seimbang walaupun harus diistirahatkan sebentarnya untuk pemain inti. Menurut gua dari Satya Wacana sepertinya kurangnya ada pemain yang bisa memimpin di lapangan, yang bisa membantu membuat ketenangan, dan kayaknya Satya Wacana perlu merekrut pemain yang punya nama dan berpengalaman supaya bisa menularkan kebiasaan
kebiasaan dan kegigihan saat bertanding. Tapi buat Kelvin Yeremias, menurut gua ini pemain harus bisa konsisten dan terus belajar dan berkembang. Dengan mendapat menit bermain yang sangat banyak, ini bakal bisa menjadi tulang punggung dari Satya Wacana ke depannya. Kesatria Bengawan menurut gua masih oke overall, cuman penasaran aja sih Kesatria Bengawan gimana kalau ketemu Bali ya. Menurut gua bakal seru sih, bakal sampai overtime. Kalau menurut kalian Kesatria Bengawan bakal seru banget ketemu tim mana nih? Tulis di bawah kolom komentar ya. Selanjutnya ada Amarta Hangtua versus Bima Perkasa. Amarta di game kali ini bisa ambil kemenangan dengan comeback. Di sini sepertinya Amarta menerapkan apa yang diomongin di podcastnya. Dengan adanya pendukung bahwa tutup panci dan Govinda kali ini dapat menit bermain yang lebih banyak dari sebelumnya. Menurut gue, Amarta bisa ambil game ini karena dari sisi defense di babak ketiga dan keempatnya lebih bagus lagi sih, dan bisa ngerjakan PR-nya dengan benar, yaitu free throw. Bisa masukin 11 dari 18 kali percobaan. Buat Bima Perkasa, ini kali keduanya kekalahannya di minggu ini. Ya, menurut gue BPJ udah tampil lebih bagus daripada lawan SM kemarin. Dan salutlah dari abis lawan Satria Muda kemarin, terus main lagi lawan Amarta. Bisa kasih perlawanan dan bisa mimpin di paruh pertama. Dan ini kebiasaan dari BPJ. Setiap kali skornya udah kekejar, gua ngerasa langsung bingung harus ngapain. Terbukti di babak keempat BPJ cuma bisa masukin 10 poin aja. Ini kalau menurut gue apa karena dari pelatihnya ya yang nggak cocok dengan BPJ. Terlihat seperti skema yang diberikan coach Pregat look kick untuk tim kurang cocok. Menurut gue strategi yang sangat ampuh dilakukan BPJ adalah saat lawan SM di Jogja. Dari yang gue lihat itu benar-benar permainan terbaiknya BPJ. Di game kali ini buat Amarta menurut gue harus perbaikin dari sisi 3 poinnya juga sih. Sayang banget karena pemain-pemainnya punya kemampuan 3 angka yang bagus. Ada Daniel Wenas, ada Neno, ada Govinda, Saiful Amir, Gunawan, dan Difta Pratama. Kalau mereka semua bisa, misalkan dari masing-masing pemain yang gue sebutin tadi bisa masukin 3 point 3 kali aja, udah dapat 54 poin sendiri. Walaupun itu gue tahu gak segampang ocehan ini, tapi kalau ini bisa dikerjain sih PR-nya bakal ngeri banget sih Amarta. Dan buat BPJ gue rasa kuncinya ada di pelatihnya, gimana bisa dapetin perhatikan strategi yang pas buat BPJ saat kena comeback dari tim lawannya. Selanjutnya ada Prawira Harum versus Pacific Cesar. Prawira main sepertinya dengan standar yang lebih tingginya Prawira. Di sini gue lihat Yuda dan teman-teman lainnya udah pada makin klop nih, belajar dari game sebelumnya, dan tembakan-tembakan 3 point Prawira langsung ngecun banget sih. Prawira gue lihat tiap nyerang poin mulu, dan dari offensive rebound adalah faktor buat Prawira bisa menang di game ini. Pacific benar-benar terlihat mainnya sangat beda nih, main lebih ke set play dan bener aja mainnya lebih kolektif nih, dan tembakan-tembakannya 3 pointnya lebih tajam nih daripada sebelum-sebelumnya. Berasa banget setelah dipegang oleh coach John Topolz, dan terlebih lagi pemain lokal Pasifik jadi lebih pede dan nyaman mainnya, berani untuk eksekusi, gak terpaku pada pemain asingnya saja. Tapi sayangnya cuma bisa ada di babak 1 saja, dan balik seperti biasanya Pasifik pulang alirin bola lagi selebihnya. Di game ini gua merasa Prawira bener-bener manfaatin pemain-pemain jangkungnya dan sniper-snipernya. Kalau buat Pasifik sepertinya memaksain Stephen Hart digenjot terus buat offense dan defense. Terlihat lama-kelamaan ngepost juga yang membuat Pasifik tidak bisa menembus pertahanan Prawira, dan terjadilah seperti pemain Pasifik tidak mau defense juga. Andaikan Pasifik bisa bermain seperti di babak 1, gua yakin game ini skornya bakal lumayan ketat kalau menurut gua. Selanjutnya ada Raja Wali Medan versus Ran Simba.
Ini adalah game yang terseru di minggu ini. Raja Wali benar-benar mempunyai kemauan buat menang di kandang. Raja Wali dengan daftar pemain ini ada Dolph, Jamari Bird, Hendra Tio, dan Rian membuat tim ini benar-benar seperti Raja Wali yang sedang menikam musuhnya. Di sini gua merasa benar-benar main di luar standarnya dan mencapai level yang lebih tinggi dari kualitasnya. Tentu ini game benar-benar berat buat Raja Wali, yang mana harus back to back dan bisa mengkonversi kemenangan. Di sini menurut gua 4 pemain tadi benar-benar ingin membuat Raja Wali Medan bermain yang luar biasa, walaupun dari pemain-pemain lain juga sangat banyak yang berkontribusi, yang tetap bisa menjaga game untuk tetap di jalurnya. Buat Rans, ini adalah kekalahan kedua di musim ini. Menurut gua, Rans lagi benar-benar off banget mainnya, redup banget tembakan-tembakannya. Dan menurut gua, Rans terbawa permainan dari Raja Wali Medan yang bermain pelan. Di sini memang terlihat Rans sepertinya kurang agresif dalam sisi ofensifnya. Ini game benar-benar mendegangkan sih, dan terlihat sebenarnya pemain-pemain Raja Wali Medan itu bisa memberikan permainan yang lebih lagi, dan ini adalah bukti nyatanya. Jika pemain lokal Raja Wali Medan bisa berkontribusi seperti ini, terbukti bench score dari Raja Wali bisa mengantongi 44 poin, yang walaupun ada Jamari Bird tapi sangat dibandingkan terbalik yang diperoleh dari Rans yang hanya mengantongi 24 poin saja dari bench poinnya. Kalau dari sisi Rans, menurut gua ini bukan performa terbaiknya saat melawan Raja Wali Medan. Selanjutnya ada Satria Muda versus Bali United. Satria Muda di game ini gua melihatnya main dengan skuad utama dan terbaiknya. Game ini menurut gua juga seru karena saling berbalik keunggulan. Gua lihat SM dengan kedalaman skuad yang menjanjikan untuk mengambil kemenangan di game ini. Kali ini gua ngerasa Juan Loren bisa kasih poin dengan tembakan-tembakan pentingnya. Emang gua akuin Juan selalu tampil di saat timnya membutuhkan buat membalikan keadaan ataupun momentum. Dan Abraham Damar yang awalnya sempat tidak kelihatan, diam-diam langsung ngantongin 13 poin dan dengan 9 poinnya dicetak dari tembakan jarak jauh. Buat Bali United, menurut gua ini tim udah bermain bagus dan selalu bisa memberikan jawaban-jawaban dari tantangan Satria Muda. Terbukti Bali United hanya kalah telak di babak keempat saja dengan skor 26-15. Bali United sebenarnya cukup bagus apabila mengonversi turnover dari pemain-pemain SM menjadi poin. Memang terbukti field goal dari Bali United kurang bagus yang membuat Bali tidak bisa mengejar poin dari Satria Muda. Di game kali ini adalah pertama kalinya Satria Muda bisa memenangkan bermain back to back setelah sebelumnya selalu kalah di pertandingan kedua setiap minggunya. Dan Bali juga menjadi kekalahan kedua tandangnya. Sangat disayangkan Bali United belum bisa memperbaiki field goal-nya di babak keempat. Tapi secara sistem permainan Bali United udah oke banget bisa menjawab berbagai strategi yang SM berikan dengan menahan hingga babak ketiga atau pertengahan babak keempat. Selanjutnya ada Amarta Hang Tua versus Dewa United. Di game penutup untuk minggu kelima, Amarta memang memberi kejutan kepada anak Dewa. Game ini gua langsung angkat topi lah buat pemain Amarta. Gila, dari babak awal sampai dengan kuarter 4 pertengahan bisa mimpin dan sempat buat Dewa United kesulitan nemuin permainannya. Di sini gua acungin 4 jempol deh buat Difta Pratama, Zoran Teli. Ini dua pemain gila bener mainnya. Difta bisa selalu kasih tembakan 3 poinnya buat menjaga jarak Amarta buat selalu dekat dengan Dewa United. Dan juga Zoran Terry, ini pemain semangat juangnya tinggi banget dan epic saat ngedang
dan harus berdarah karena nggak sengaja kena blok dari Prosper. Sekali lagi, selamat buat Amarta, hampir aja bisa mematahkan rekor Dewa United yang belum terkalahkan. Dewa United di sini menurut gua Dewa lagi berbeda banget, tidak seperti penampilan biasanya. Gua yakin banget Dewa United pas lagi jeda babak kedua pasti dimaki-maki sama Coach Pablo. Iyalah, kayaknya bukan dewa banget mainnya. Jordan Adam juga nembak awal-awal sulit banget kayaknya, tapi masuk babak ke-3 ke-4 Dewa United mainnya udah kayak orang kesetanan, padahal udah ketinggalan sempat 20 poin tapi akhirnya bisa kekejar dan di babak ke-4 awal langsung bisa balikin keadaan dengan langsung jarakin 10 poin. Gila banget sih. Tapi di sini gue liatnya Solano lagi kurang mood mainnya dan sempat emosi karena emang gamenya tensinya tinggi dan panas banget sih. Kalau di game ini salutlah buat kedua tim bisa kasih suguhin permainan yang sangat menghibur sobat basket. Ya ini pasti nggak enak banget buat Amarta harus kena comeback di akhir-akhir seperti lawan Bali United dan Raja Wali. Tapi tetap respect lah buat pemain Amarta dan Coach Bedu yang bisa meracik tim ini bisa sempat unggul dari Dewa United. Kalau buat Dewa pasti ini juga jadi evaluasi banget sih, hampir kepleset lawan Amarta dan sebenarnya mungkin Dewa harusnya bisa langsung tancap gas dari menit awal. Mungkin Dewa United pengen coba cara yang lebih susah dengan cara mau comeback menangnya.